ketika kami memuji dan menyembah Engkau, mereka juga menerima berkat, ada pengurapan yang luar biasa. Sehingga kami tidak biasa-biasa. Kami menjadi luar biasa karena Engkau bersama-sama kami. Kami terus mau belajar untuk taat. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Kami siap memberikan yang terbaik hanya di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Baik, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat pujian. Karena kita hari ini kita mau diberkati hidup kita mau dipulihkan. Amin. Haleluya.
Biarlah firman Tuhan yang mengubah setiap hidup kita. Saya sangat tertarik. Ada statement mengatakan 1 ons ketaatan lebih berharga daripada 1 ton doa. Hari ini mungkin saudara dan saya mengalami hal-hal. Mungkin kita sudah berdoa. Kita sudah berdoa siang dan malam. Tapi ada satu hal yang selalu mengajak. Ternyata kita hari-hari ini belum taat. Yang Tuhan mau kita taat, Bapak Ibu. Banyak hal kekurangan yang kita lihat di depan. Banyak keadaan yang secara manusia kita tidak mampu. Tapi hari ini saya mau katakan Tuhan bisa mengubah hidup saudara dan saya. Kita mau katakan dengan sungguh-sungguh. Katakan ubah hatiku Bapa hari ini. Bagi setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang sanggup mengubah hidup kita. Saudara dan saya hari ini bisa berdiri. Saudara dan saya bisa kuat saat ini. Karena pernyataan Tuhan yang sempurna. Kita mengangkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Kau yang layak kami sembah. Terima kasih. Haleluya. Sama-sama kita. Bapakah setia takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduan kami, kerinduanku, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, panjatkan kasih-Mu. Ku mau jadi Bapakah setia, haleluya, takkan meninggalkan, amin. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduan kami Tuhan, kerinduanku, tinggikan namamu, tinggikan namamu.
tahu Engkau datanku dan ku dalammu mengertimu dalam hatiku seperti hatimu setulus hatimu kasihmu Tuhan yang mata Tuhan yang mataku seperti matamu panjatkan kasihmu ku mau jadi kita katakan lagi sekali lagi kita katakan ubah hatimu setulus hatimu kasihmu Tuhan yang mataku seperti matamu panjatkan kasihmu ku mau jadi Bolehkah kita naikkan pujian ini benar-benar dari dasar hati kita sebagai suatu permohonan kita kepada Tuhan. Bolehkah saya mengundang Bapak Ibu Saudara mengangkat tangan kita masing-masing. Seluruh hidup kita membawa di hadapan Tuhan. Dan kita katakan sama-sama. Ubah hatiku seperti harimu, setulus kasihmu,
kasih Bapa di surga. Ubah hidup kami, ubah hati kami seperti hati-Mu Tuhan. Jamah hidup kami, setiap umat-umat-Mu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus jamah kami, ubah hidup kami, ubah hati kami. Jadikan kami indah yang Kau pandang mulia. Siang hari kami mau belajar satu bagian daripada firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus melayani setiap umat-umat-Mu dengan roh hikmat, wahyu dan mengerti. Jamah manusia batinia kami, jamah manusia rohani kami buat kami mengerti firman. Terima sesuatu yang ilahi dalam hidup kami. Dan kami berikan setiap pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan Bapak Ibu Saudara, selamat siang. Apa kabar? Haleluya. Sehat semuanya? Haleluya. Saya menyapa juga Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan melalui tayangan online. Tuhan memberkati kita semua. Baik, hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan. Hari ini kita banyak baca Alkitab, banyak baca ayat Alkitab. Kita mau belajar satu topik yang sebenarnya tidak asing lagi. Tapi saya rindu kita semua bukan hanya sekedar tahu, tapi kita semua mengalaminya. Amin. Katakan sama-sama, saya mau mengalami Tuhan. 1, 2, 3. Kalau slide-nya ditampilkan. Apa yang kita akan pelajari selama sebulan ini, di bulan Agustus, yaitu relationship with God. Personal relationship with God. Kita mau punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Ini bukan satu hal yang baru, tapi banyak juga anak-anak Tuhan yang belum punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan saya merasa, saya melihat di saat-saat ini sangat penting bahwa setiap kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Melayani Tuhan baik, tapi kalau nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, jadinya kurang baik. Kita datang ke gereja baik, tapi yang sangat penting adalah kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mau punya hubungan pribadi katakan Tuhan, saya mau punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Oh, nggak ada yang ngomong. Ya, baik. Nah, bagian pertama, ini ada banyak ayat dan tidak asing lagi. Saya harap Bapak Ibu Saudara bisa menyimak baik-baik dan kita belajar sama-sama. Ya. Yang pertama, apa yang perlu kita tahu tentang Tuhan? Apa yang perlu kita tahu tentang Allah? Ya. Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita harus mengerti bahwa Tuhan menciptakan kita. Tuhan menciptakan manusia. Itu dikatakan firman Tuhan dan kita percaya pada firman Tuhan. Dan yang luar biasa, Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mau punya hubungan pribadi dengan Dia. Tuhan menciptakan kita. Tuhan menciptakan Bapak Ibu Saudara semua. Dan yang luar biasa, Tuhan mengasihi kita. Tuhan memilih untuk mengasihi kita. Kita semua dikasihi oleh Tuhan. Katakan sama-sama, aku dikasihi oleh Tuhan. Kita rasa ataupun kita tidak rasa, Tuhan mengasihi kita. Ya, nggak peduli perasaan kita. Kita rasa mana Tuhan mengasihi saya, buktinya saya seperti ini, bla bla bla, apa dan sebagainya. Kita mau rasa atau kita nggak merasa, tapi yang pasti Tuhan mengasihi kita. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan seperti itu. Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan mau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau mungkin saat ini ada Bapak Ibu Saudara berpikir atau berkata, aku nggak rasa, aku tidak merasa bahwa Tuhan mengasihi saya. Ini waktunya kita mau merubah cara pandang kita dan kita mau memiliki satu hubungan pribadi dengan Tuhan yang lebih baik lagi, sehingga benar-benar kita bisa mengerti, kita paham, kita sadar bahwa Tuhan mengasihi kita. Sekali lagi, kita rasa ataupun kita tidak merasakan, Tuhan itu tetap mengasihi kita. Amin. Ya, Tuhan mengasihi kita. Bahkan sebelum kita mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Bahkan sebelum kita mengasihi Tuhan, sebelum kita kenal Tuhan, sebelum kita datang kepada Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita. Nah, jadi makanya sekalipun kita rasa ataupun kita tidak rasa, Tuhan mengasihi kita. Ya,
1 Yohanes 4 ayat 10 berkata begini, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di bagian firman Tuhan yang lain berkata, sekalipun waktu kita masih berdosa, Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, untuk menebus segala dosa-dosa kita. Jadi Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan mau kita mengenal Dia. Nah, ini adalah pilihan. Tuhan mengasihi kita itu tidak berubah. Tuhan mengasihi kita tidak dipengaruhi apapun. Ya. Dia tetap mengasihi kita. Dan Tuhan mau kita mengenal Dia. Nah, ini adalah respon kita. Apakah kita mau mengenal Tuhan atau kita asik saja hidup seorang diri? Kita asik saja hidup dalam dunia ini. Nah, pilihannya itu ada dalam hidup kita masing-masing. Ya, Kisah Rasul 17 ayat 27 dikatakan begini, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Firman Tuhan dengan jelas berkata Tuhan tidak jauh dari kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak jauh dari kita. Sekalipun mungkin kita menghadapi masalah yang berat, tantangan yang berat, menghadapi problema dan segala macam, Tuhan tidak jauh dari kita. Dan Tuhan mau kita mencari Dia. Kita mau menjamah dan menemukan Dia. Tuhan mau kita mengenal Tuhan. Nah, sekarang masalahnya di mana? Kalau Tuhan mau mengenal, Tuhan mau kita mengenal Tuhan, masalahnya ada di mana sih? Apa masalahnya? Apa masalah yang ada dalam kita? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mencatat bahwa hubungan kita dengan Tuhan terputus itu karena dosa. Semua dosa yang kita perbuat itu membuat kita menjauh dari Tuhan. Tuhan mungkin maunya kita ke kanan, kita ke kiri. Tuhan maunya kita berjalan lurus, kita nyerong. Ya. Yesaya 53 ayat yang ke-6 berkata, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing mengambil jalannya sendiri. Kok maunya ke sana kok? Aku maunya ke situ. Aku maunya kemana? Padahal Tuhan mau memberikan jalan yang luar biasa. Tuhan mau kasih jalan yang baik, yang benar. Tuhan mau kita punya hubungan dengan Tuhan. Tapi karena dosa, kita jadi sesat semua. Masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tetapi kita bersyukur Tuhan mengasihi kita. Tuhan melimpahkan kepadanya segala kejahatan kita. Apalagi akibat dosa? Kita melawan Tuhan. Kita sudah tidak mau taat kepada Tuhan, kita tidak mau mengikuti jalan yang Tuhan berikan, dan kita juga melawan Tuhan. Ya, Yohanes 3 ayat 19 sampai 20 dikatakan demikian. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Terang sudah datang, tapi manusia lebih suka ya. Coba tanya sama kita, kamu lebih suka terang atau lebih suka gelap? Ya. Kamu lebih suka taat kepada firman atau lebih suka jalan sendiri? Memang kadang-kala jalan yang kita kepingin itu jalan sendiri lebih senang, lebih menyenangkan daripada apa yang firman Tuhan katakan. Ya. Tapi ada jalan yang orang sangka lurus, tapi ujungnya menuju kepada maut. Nah, kita mau belajar taat, kita mau belajar punya hubungan dengan Tuhan. Terang telah datang dalam dunia, tapi manusia lebih suka kegelapan daripada terang. Kenapa? Sebab perbuatan mereka jahat. Ayat 20. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang, kalau buat jahat gak suka terang, dan tidak datang kepada terang, kamu datang kepada terang. Kenapa kamu datang? Supaya perbuatan jahatnya itu tidak nampak, tidak kelihatan. Jadi kadang-kadang kita mau menutupi dosa, kita mau menutupi apa yang kita lakukan, yang bersalah dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Tuhan mau membebaskan kita. Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Ada yang sempat saya pernah sering kita dengar sama-sama adalah kata begini, nanti deh kalau aku sudah hidupnya benar, baru aku mau datang ke gereja. Nanti deh kalau aku sudah baik,
aku baru mau datang ikut Tuhan. Salah Bapak Ibu Saudara. Ya, karena kita tidak mungkin membenarkan diri kita. Karena kita tidak mungkin melakukan sesuatu sehingga kita bisa terbebas dari dosa kita. Nggak bisa. Yang kita perlukan adalah kita datang kepada Tuhan, minta ampun dosa kita. Sekalipun dosa kita merah seperti karmis yang menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosa kita merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Yang terpenting apa? Kita datang kepada Tuhan. Ya, mereka melawan Tuhan. Dan apa akibatnya? Apa akibatnya kalau kita melawan Tuhan? Kita mengacuhkan Tuhan, kita tidak menganggap Tuhan. Kalau kita melawan Tuhan, akibatnya adalah kita terpisah daripada Tuhan, mengalami kematian rohani. Efesus 2 ayat yang pertama berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-12. Ya. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu menjalar ke semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Firman Tuhan berkata, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah terpisah daripada Allah. Nah, ini keadaan kita perlu mengerti hal ini. Dan kita bersyukur apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang Allah lakukan untuk kita. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan mengerti bahwa kita manusia lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berdaya. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang Allah lakukan, kita bersyukur bahwa Allah menyediakan jawaban, Allah menyediakan solusi, Allah menyediakan jalan keluar agar keinginan Tuhan punya hubungan pribadi dengan kita bisa terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita itu perlu bersyukur, kita perlu berterima kasih bahwa Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi, Allah pencipta langit dan bumi, mau punya hubungan dengan kita, mau punya hubungan yang pribadi dengan kita. Kita perlu bersyukur. Saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara bersyukur nggak? Nah, ya, kita harus bersyukur Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengerti hal ini, kita perlu bersyukur. Misalnya, pemimpin Indonesia, Bapak Presiden Jokowi mau kenalan dan mau punya hubungan yang pribadi dengan Bapak Ibu Saudara. Pak Presiden mau kenalan sama Pak Efraim, mau tanya nomor WA-nya, nomor handphonenya, mau bisa kontak, gimana Pak Efraim, sehat enggak, apa yang sedang dialami. Kira-kira Pak Efraim senang enggak? Senang. Bapak Ibu, kalau Presiden kita mau punya kontak, mau punya hubungan, mau membangun relationship dengan Bapak Ibu Saudara, ditanya nomor WA-nya apa, berapa, dan segala macam. Bapak Ibu kira-kira senang nggak? Kok diam semuanya? Ya, senang ya? Betul nggak? Betul ya, senang ya? Ya. Nah, saya mau mengajak kita mengerti Tuhan, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, mau punya hubungan yang pribadi dengan setiap kita. Pertanyaannya, apakah kita senang? Amin? Senang? Ya, senang. Ya, jadi melihat masalah yang ada, Tuhan nggak tinggal diam. Tuhan siapkan jawaban. Tuhan sudah siapkan jawaban agar kita bisa punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Yesus Kristus datang ke dunia untuk melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan, yaitu apa? Menebus setiap dosa manusia. Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Jadi Tuhan yang berinisiatif, Bapak Ibu Saudara. Nah, melihat ini seharusnya kita bersyukur. Ya. Tuhan datang, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk membawa kita kembali kepada Bapa di surga. Yohanes 14 ayat yang ke-6, ada di slide kalau saya nggak salah, ya, ada di slide. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Tuhan datang, Tuhan Yesus datang ke dunia membawa kita kepada Bapa. Dan bukan hanya itu, Tuhan Yesus mati di salib untuk menebus kita. Harusnya kita yang mati di salib, harusnya kita yang harus menanggung hukuman dosa. Tapi Tuhan ambil tempat itu, Tuhan yang dihukum untuk menanggung setiap dosa-dosa kita. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Yesus mati di salib karena dosa kita, dan Dia bangkit. Mati di salib, dikubur, di hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus menang. Jadi Tuhan Yesus harus lakukan itu. Untuk apa? Supaya kita bisa punya hubungan lagi dengan Bapa di surga. Yang mengerti katakan amin. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita, dan luar biasa Tuhan ingin punya hubungan yang akrab, yang pribadi dengan kita. Sekali lagi, seharusnya yang pertama kita bersyukur. Ini adalah privilege, suatu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita punya hubungan dengan Tuhan yang Maha Besar. Lalu Tuhan melihat kayaknya nggak mungkin. Kenapa? Karena manusia, karena kita semua sudah berdosa, hilang kemuliaan Allah. Tuhan tidak menyerah. Tuhan siapkan jalan, Tuhan siapkan jawaban, Tuhan lakukan semua. Yesus harus datang ke dunia, mati di kayu salib menebus kita. Supaya apa? Supaya kita bisa kembali punya hubungan dengan Tuhan. Kalau sampai kita ada dalam Bapak Ibu masih malas atau tidak sungguh-sungguh mempunyai hubungan dengan Tuhan, itu namanya kita harus bertobat. Amin. Oh ya, itu yang luar biasa. Kalau sampai Tuhan sudah melakukan yang terbaik, kerinduannya Dia sudah mengasihi kita, bahkan sebelum kita bertobat, bahkan selagi kita masih berdosa, Tuhan sudah mengasihi kita. Yesus sudah mati di kayu salib menebus kita. Tuhan ingin kita punya mengenal Dia, kita mengenal Tuhan, kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita belum punya kerinduan yang sungguh-sungguh, Tuhan, saya mau mengenal Engkau, saya mau punya hubungan pribadi dengan Engkau yang baik. Kalau belum, artinya hari ini kita harus bertobat. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya tidak mengerti keadaan Bapak Ibu Saudara semua pribadi lepas pribadi. Karena hubungan dengan Tuhan itu pribadi. Setiap orang berbeda. Bapak Ibu Saudara yang mengerti diri sendiri, apakah saya punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik? Apakah saya mengenal Tuhan dengan baik? Ataukah saya masih malas? Yang penting saya enjoy dalam dunia ini. Atau mungkin Anda Bapak Ibu Saudara berpikir, emangnya Tuhan ada ya? Tuhan ada apa Tuhan nggak ada? Kan sama aja. Apalagi tatkala dunia ini sedang mengalami suatu krisis yang tidak mudah. Ya, pandemi. Di manakah Tuhan saat pandemi ini terjadi? Ada Tuhan, tidak ada Tuhan, toh sama saja, tidak sama Bapak Ibu Saudara.
kita perlu mengerti dan percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Sekalipun keadaan dunia seperti ini. Bahkan firman Tuhan berkata, langit dan bumi sekali waktu akan lenyap, tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Jadi kalau mungkin ada di antara kita yang saat ini belum memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, belum punya personal relationship yang baik dengan Tuhan, ini hari, waktu ini adalah saatnya kita perlu bertobat. Kita perlu minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni aku. Selama ini aku hidup hanya untuk diriku sendiri. Selama ini aku hidup hanya untuk kepuasanku sendiri. Selama ini aku hidup, ya kalau aku dalam kepepet aja, kalau aku dalam bahaya aja aku berdoa, aku perlu Tuhan. Tapi kalau semuanya fine-fine saja, semuanya baik-baik saja, ya sudahlah Tuhan dada, Tuhan duduk-duduk aja sampai di surga, atau Tuhan mau duduk di mana terserah, ya semuanya baik, ya oke lah. Tapi kalau aku lagi dalam bahaya, nanti aku akan berseru sama Tuhan. Kalau mungkin ada yang seperti itu, hari ini kita waktunya untuk kita bertobat dan kita mau berdoa, Tuhan, mulai hari ini aku mau punya hubungan yang baik dengan Engkau. Haleluya. Ya, kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Gimana caranya? Yang pertama, kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saya rasa semua sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu langkah awal kita percaya. Bukan oleh perbuatan baik kita, bukan oleh apa yang kita lakukan, tapi semua karena anugerahnya, semua karena rahmatnya kita diselamatkan. Yang kedua, kita harus minta ampun dan kita harus sadar bahwa kita perlu pengampunan dari dosa-dosa kita. Kita semua manusia berdosa, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kita semua banyak dosa. Kita perlu mengerti bahwa kita perlu pengampunan dari Tuhan. Roma pasal 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita harus sadar itu. Oh enggak, saya enggak berbuat dosa kok, saya enggak mencuri, saya enggak membunuh, saya enggak suka bohong, enggak suka apa lagi. Pokoknya saya enggak suka lah yang buat dosa-dosa itu, saya enggak suka. Enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Sekalipun mungkin kita tidak sengaja atau apapun, kita adalah manusia yang berdosa. Lukas pasal 18 itu mencatat di ayat 13 ada 2 orang masuk dalam bait Allah. Yang satu pemungut cukai, orang berdosa, waktu itu pemungut cukai sangat dibenci oleh orang Yahudi. Dan yang satu lagi orang Israel yang berdoa. Ahli Taurat mungkin. Ya, ahli Taurat berdoa. Terima kasih Tuhan, aku tidak seperti pemungut cukai. Aku berdoa kepada Tuhan. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku mengembalikan persepuluhan dan segala macam. Aku mengucap syukur. Aku tidak seperti pemungut cukai yang berdosa ini. Lalu apa yang terjadi? Pemungut cukai itu hanya bisa berdiri jauh-jauh. Dia nggak berani menengadah ke atas, ya, malah mulaikan yang memukul dirinya sendiri. Dan dia berkata, ya Tuhan, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini. Dan Tuhan berkata, doa pemungut cukai yang berdirinya jauh, gak berani lihat ke atas, mungkin dia tertunduk sampai memukul dirinya, dan dia berkata, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini. Tuhan Yesus berkata, doanya dibenarkan oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan mau kita mengerti, kita sadar bahwa kita memerlukan pengampunan daripada Tuhan. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Ya, dan kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sangat penting kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Ya. Baik, dan mari saya mau mengajak, kita mau punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau ada yang sudah memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, lebih lagi, lebih dalam lagi, kita
kita mau lebih lagi, kita mau lebih lagi, dan kita mau lebih lagi. Hubungan pribadi dengan Tuhan dimulai dari hari ini, lebih lagi. Bukan hanya sekedar mengerti Alkitab, bukan hanya sekedar berkata-kata tentang Alkitab, firman Tuhan, tapi kita mau punya hubungan dengan Tuhan. Nah, bagaimana sih caranya, langkah-langkah praktisnya agar kita bisa memiliki hubungan dengan Tuhan? Yang pertama, miliki waktu bersama-sama dengan Dia. Ambil waktu bersama-sama dengan Tuhan melalui doa dan membaca firman Tuhan. Kok semua tegang? Kayaknya nggak pernah baca Alkitab kayaknya. Ayo yang nggak pernah baca Alkitab, angkat tangan. Nggak usah. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara mulai hari ini, mulai punya waktu saat teduh, berdoa dan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Oh sedikit sih yang mau katakan amin. Nah, lebih banyak, lebih keras ya. A.B. Simpson berkata begini, doa adalah jalan yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Kalau nggak pernah berdoa, nggak ada hubungan dengan Tuhan. Jangan hanya doa mau makan, Tuhan Yesus terima kasih untuk makanan dan minuman ini diteruskan dengan firman. Itu bagus, tapi jangan hanya berdoa untuk makan. Jangan hanya doa kalau mau pergi. Tuhan saya mau pergi nih, mau pergi ke kerja, mau pergi kantor, mau pergi ke gereja. Tuhan tolong jaga lindungi di perjalanan tetap bungkus dengan darah Yesus, dalam nama Yesus, amin. Itu bagus. Tapi mari lebih daripada itu, punya waktu untuk berdoa. Halo, ya punya waktu untuk berdoa. Iya, punya waktu untuk berdoa. Tuhan Yesus kasih contoh dan teladan. Pagi-pagi buta, Tuhan Yesus naik ke gunung berdoa. Wih, dahsyat. Pagi-pagi buta. Malam setelah semua selesai mengajar dan segala macam, tengah malam Tuhan Yesus naik lagi ke atas gunung untuk berdoa. Saya nggak suruh Bapak Ibu Saudara jemaat, ayo ya nanti setiap pagi kita jalan ke puncak dulu berdoa di puncak. Enggak Bapak Ibu Saudara. Nanti malam kita ke puncak lagi berdoa. Enggak. Ya. Nanti minimal di rumah kita punya waktu untuk bersaat teduh, untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan. Ya. Aduh saya sibuk Bapak Ibu Saudara. Ya. Semua kita pasti sibuk. Saya mau mengajak kita mempunyai prioritas. Nah, makanya mengertilah dahulu bahwa Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar itu mau punya hubungan dengan kita. Kita harus bersyukur. Waktu kita bersyukur, waktu kita sadar, saya mau mengajak kita, mari kita meresponinya. Ya, iyalah. Wah, saya sibuk, gak ada waktu. Siapkan waktu, prioritaskan waktu. Semua kita punya waktunya sama, 24 jam. Nggak ada yang 25 jam atau 26 jam sehari. Nggak ada, semua 24 jam. Mari kita prioritaskan. Kita mau punya hubungan dengan Tuhan. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting. Ya, 3 topik bulan ini kita akan belajar sama-sama gimana kita bisa punya hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan mulai dengan doa, membaca firman Tuhan secara konsisten. Katakan sama-sama konsisten. Bapak Ibu kalau makan konsisten enggak? Bapak Ibu makan setiap hari? Ya, berapa kali? 3 kali ya minimal ya. Pagi, siang, malam ya. Ada tambahan ngopi, pakai pisang goreng, martabak. Ada yang tengah malam lapar lagi makan nasi goreng, mie tek-tek, ya. Konsisten tuh makan, betul nggak? Betul ya? Konsisten. Nah mari kita belajar punya hubungan dengan Tuhan konsisten. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, konsisten. Banyak contoh dalam Alkitab. Mereka konsisten
punya hubungan dengan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan, pertolongan Tuhan dinyatakan. Mungkin Bapak Ibu Saudara bilang, aku nggak berdoa nggak apa-apa kok, Tuhan tetap nolong, kerjaannya lancar, jabatan naik terus, semua baik. Ya, atau mungkin kita berkata, oh itu orang itu teman saya, dia nggak pernah berdoa malah semakin diberkati dan segala macam. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita di dunia ini itu bukan hanya sekedar berkat yang kita terima. Halo, kehidupan kita di dunia ini bukan sekedar uang yang kita terima, tapi kehidupan kita di dunia ini adalah harus mempersiapkan kehidupan nanti yang kekal di surga sana. Kehidupan kita di dunia ini harus menyelesaikan apa yang Tuhan inginkan, bukan hanya sekedar uang yang kita terima. Amin. Ya, ayo mari konsisten. No relationship without intentional communication. Gak mungkin ada hubungan kalau tidak ada komunikasi yang terjadi. Gak mungkin kita bisa punya hubungan dengan Tuhan kalau kita nggak komunikasi dengan Tuhan. Nah, yang luar biasanya juga begini. Tuhan mengasihi kita, Tuhan ingin kita mengenal Tuhan. Dia Allah yang maha kuasa, maha dahsyat, maha semuanya lah, maha tinggi. Yang luar biasa adalah Tuhan tidak pernah memaksa kita agar kita bisa punya waktu untuk Dia. Halo, bisa mengerti? Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa nggak pernah paksa. Desriko, enak aja ya kamu ya. Ayo 1 jam berlutut di sini, punya hubungan komunikasi dengan Tuhan. Enggak. Kalau nggak mau 1 jam, nanti pas keluar itu jadi kodok loh. Waduh, enggak. Kalau begitu kita semua nanti bisa jadi, iya. Enggak, Tuhan nggak pernah paksa. Ini yang luar biasanya Bapak Ibu Saudara. Tuhan nggak pernah paksa. Ya, haleluya. Ya, Tuhan nggak pernah paksa. Nah, itulah makanya saya mengajak, mari kiranya dari dalam diri kita sendiri punya kerinduan, Tuhan, aku mau mengenal Tuhan. Aku rindu mengenal Tuhan. Aku mau punya hubungan yang baik pribadi dengan Tuhan selama hidup. Haleluya. Ya. Kadang-kala saat teduh, berdoa, baca Alkitab, kadang-kala nggak terlalu menyenangkan. Tuhan, aku rindu, lama banget ya. Tuhan, aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu. Haleluya. Kayaknya udah 15 menit. Dan jam bilang, baru 1 menit. Aduh, kayaknya udah 15 menit kok baru 1 menit. Tuhan, ya udahlah Tuhan. Roh berkehendak tapi daging lemah, dalam nama Yesus, amin. Jangan begitu Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang memang tidak mudah. Tapi percayalah, setiap doa saat itu yang kita lakukan itu sangat berharga. Ya. Ku sembah Kau Tuhan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Kayaknya udah 10 menit. Dah, Tuhan cukuplah hari ini 10 menit. Buka mata, loh baru 2 menit. Aduh, kayaknya udah lama kok baru 2 menit. Jamnya salah lagi kali. Jamnya salah, di baterainya harus diganti mungkin. Lihat handphone, tuh kok sama baru 2 menitnya, nggak apa-apa. Ya, kita belajar mau punya waktu berdoa dan membaca Alkitab. Amin. PR ya. Nanti seminggu ini lakukan ya. Bikin checklist. Nanti lapor ke ketua komsel masing-masing. Aku udah doa, aku udah baca Alkitab, bacanya ini dan sebagainya. Percayalah, waktu kita lakukan, hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan. Amin. Ya. Yang kedua, kita perlu komunikasi dengan Tuhan. Nanti kapan-kapan kita akan belajar hal itu, komunikasi dengan Tuhan. Tuhan, apa yang Kau inginkan hari ini? Apa yang harus aku lakukan? Kita perlu komunikasi dengan Tuhan. Yang ketiga, kita perlu belajar mendengar suara Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Belajar dengar. Hubungan itu 2 arah. Bukan yang kita yang ngomong terus
minta ini, aku minta itu, aku perlu ini, aku perlu bukan. Tapi kita juga perlu mendengar suara Tuhan. Kadang-kala yang terjadi adalah begini. Tuhan ingin ngomong kepada kita, Tuhan ingin bicara kepada kita, tapi seringkali kita nggak bisa dengar pada suara Tuhan. Jadi kerusakan bukan di pemancarnya, tapi di kitanya nggak bisa mendengar. Kenapa kita nggak bisa mendengar? Karena banyak hal yang mengganggu kita. TV, sosial media, teman, handphone, gadget, dan segala macam mungkin pekerjaan kita itu membuat kita nggak bisa mendengar Tuhan. Tapi mari kita mau belajar, mau taat kepada Tuhan, belajar mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan. Mungkin juga Tuhan mau berbicara langsung kepada kita pribadi. Kita mau dengar dan taat, dan kita percaya Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib, perkara yang besar. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya rindu seluruh jemaat yang dedikasi persaudaraan punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Pastikan ya kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Pastikan kita punya kerinduan Tuhan. Aku rindu. Dan Bapak Ibu Saudara, ketahuilah bahwa Allah lebih rindu untuk punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk pemain musik tadi ke depan. Allah Roh Kudus jamah hatiku, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, naik ke surga. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Baik. Rindu bersekutu denganmu selamanya. Sekali lagi, Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Bersekutu denganmu selamanya. Allah Kudus, Allah damai dengan nuranimu, bersekutu denganmu.
Sesuatu yang besar dari Tuhan siang hari ini Tuhan kerjakan di dalam hidup pribadi lepas pribadi. Haleluya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Allah Roh Kudus jamah dengan kuasa-Mu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Bapak Ibu yang rindu punya hubungan dengan Tuhan, mari angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Allah, semua tutup mata. Kita mau datang kepada Tuhan. Dengan kuasa-Mu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan, isi hatimu, mari Tuhan ubah hidup kami. Kalau mungkin selama ini kami
tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Engkau. Kami hanya menjalani hidup kami asal-asalan saja Tuhan, tanpa mengandalkan Tuhan, tanpa memperdulikan Tuhan. Hari kami mau bertobat Tuhan, ampuni setiap dosa kami, ampuni kesalahan kami. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan Engkau yang sanggup melakukan jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari apa yang bisa kami doakan atau apa yang bisa kami pikirkan. Siang hari kerjakan dalam hidup setiap umat-umat-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang merindukan Tuhan lebih dalam lagi, hati yang mengasihi Tuhan lebih lagi Tuhan, dan kami mau tetap setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap umat-umat-Mu sepanjang minggu depan, setiap tugas pekerjaan umat-umat-Mu diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan siang hari ini Bapak, anugerahkanlah berkat yang terbaik daripada-Mu Bapa, kasih sayang anak yang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai setiap umat-umat-Mu, mulai siang hari sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan kembali di awan-awannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.